Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Kamen Rider Revised episode 7. Episode kali ini sepertinya mengalami sedikit penurunan intensitas dibandingkan episode sebelumnya. Konflik cerita yang dihadirkan tidak seberat 2 episode kemarin yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Tapi meskipun begitu, episode 7 ini tentunya memberikan banyak sekali kejutan-kejutan yang gak kalah luar biasanya. Kalau begitu teman-teman, kita akan membahas secara bersama-sama poin-poin apa saja yang terdapat di episode 7 Kamen Rider Revised. Dan mari kita diskusikan episode 7 ini bersama-sama. Kita mulai dulu dengan cerita atau masalah yang hadir di episode 7. Masalah di episode 7 ini ternyata lebih ringan dari masalah-masalah yang dihadapi si Ikki dan Vice sebelumnya. Inti permasalahannya sendiri berkutit kepada kasus pencurian yang dilakukan oleh pemuda-pemudi yang mereka ini selalu meresahkan warga dengan aksi yang mereka lakukan. Ikki dibantu Sakura beserta Busan harus memecahkan kasus tersebut yang ternyata kasus pencurian ini tersisipi dengan aksi dari Deadman's fase kedua, yaitu ada Deadman's Cheetah. By the way, di episode 7 ini untuk kedua kalinya Busan memberikan kontribusi yang lumayan bagus bagi permasalahan yang dihadapi Ikki di episode kali ini. Sebenarnya Busan ini siapa gitu ya? Dia ini benar-benar paham dan tahu betul dengan kasus-kasus yang terjadi di 2 episode terakhir kali ini. Tapi jujur sangat senang sekali karena karakter sampingan seperti ini setidaknya memiliki kontribusi terhadap setiap episode Kamen Rider Revised. Entah kenapa AA menonton episode kali ini serasa esensi dari Deadman's yang dihadirkan di episode ini itu sangatlah kurang ya. Apalagi di episode ini kita tidak diperlihatkan sama sekali dengan transformasi dari Deadman's Cheetah ini. Apalagi Deadman's Cheetah ini merupakan Deadman's fase kedua. Deadman's fase kedua yang katanya sangatlah kuat, tapi sayangnya menurut AA esensi dari Deadman's fase kedua ini, kengeriannya dan lain sebagainya dari Deadman's ini sendiri itu sangatlah biasa saja dan tidak diperlihatkan sama sekali keluar biasaannya. Dan terkesan apa yang sudah di-building di episode 4 itu malah memberikan hasil yang seperti ini dan tidak di-building secara matang tentang si kengerian dari Deadman's fase kedua di episode 7 ini. Tidak seperti Deadman's Ayaka fase kedua di episode 4 yang tentunya memberikan aura yang luar biasa menakutkan. Dan by the way, Deadman's fase kedua yaitu Deadman's Cheetah, orang di balik Deadman's tersebut merupakan orang yang pernah ikut bermain di series Ultraman Z, yaitu sebagai Bakusan. Aktornya sendiri bernama Jun Hashisume. Di episode 7 ini ternyata selama ini Daiji Igarashi baru saja menyadari bahwa di dalam tubuhnya bersemayam sesosok iblis yang sangatlah bertolak belakang dengan kepribadiannya sendiri, yaitu Kagero. Sungguh mengagetkan karena Kagero ini secara tiba-tiba muncul di hadapan Daiji lewat secuil kaca yang berada di lorong jalan perkotaan. Pernyataan yang dilontarkan Daiji di episode 5 mengenai dia ini tidak bisa tidur di malam hari itu memanglah benar adanya. Karena di episode 7 ini kita bisa melihat Daiji yang di malam hari dia ini seperti kebingungan atau overthinking memikirkan kejadian yang terjadi di markas Deadman's mengenai kasus pencurian Vice Stamp. Fakta yang terkuak di episode 7 ini bahwa si Kagero, iblis yang bersemayam di tubuhnya si Daiji, ternyata merupakan seorang iblis yang terlahir dari keinginan si Daiji sendiri, yaitu keinginan untuk memusnahkan atau melenyapkan kakaknya sendiri, yaitu Ikki Igarashi. Itulah kenapa ketika si Kagero ini muncul atau mengendalikan jiwa Daiji, si Kagero atau si Evil ini selalu menargetkan Ikki setiap saat. Kita sepertinya sudah paham bahwa kesadaran si Daiji sendiri memang tidak sepenuhnya hilang, alias di momen-momen tertentu kita bisa melihat wujud dari sifat si Daiji yang asli, yang takut dan peduli dengan kakaknya sendiri. Cuman sayangnya entah kenapa si Kagero ini secara cepat bisa mengendalikan jiwa si Daiji setiap waktu.
Ikki akhirnya menanyakan perihal ke-10 Vice Stem yang dikumpulkan oleh si George. Dan apa jawaban si George ketika ditanya Ikki pertanyaan seperti itu? Jawabannya adalah Serap! sebenarnya apa yang direncanakan si bapak Toku fans yang satu ini sampai-sampai si Ikki pun tidak diberitahu dengan rencana pengumpulan 10 Vice Stem dari si George ini. Apa mungkin akan ada form baru atau rencana baru yang akan dilakukan si George terkait pengumpulan 10 Vice Stem ini? Akhirnya teman-teman, ibunya Ikki akan keluar dari rumah sakit. Tapi keluarnya tidak sekarang ya teman-teman, melainkan di episode 8 minggu depan. Akhirnya ibunya si Ikki akan keluar dari rumah sakit setelah 1 minggu lamanya atau 7 episode lamanya. Ibunya si Ikki ini tiduran dan menjadi mentor bagi anak-anaknya ya. Di preview episode 8, kita bisa lihat keluarga Igarashi akan merayakan pesta untuk menyambut kedatangan dari ibunda tercinta mereka. Pesta ini dihadiri tidak hanya keluarga Ikki saja, melainkan George dan Hiromi pun akan ikut meramaikan pesta tersebut. Jujur, menurut AA episode 8 akan sangatlah menarik sekali dikarenakan di episode tersebut Kagero akan mengacaukan pesta keluarga Ikki. Apalagi kita bisa lihat di preview, kita akan disuguhkan untuk pertama kalinya Kagero Henshin menjadi Kamen Rider Evil. Dan lebih mencengangkan lagi, di episode 8 inilah identitas Kagero atau Evil, si Daiji, akan diketahui oleh Ikki dan keluarganya Ikki beserta si Hiromi. Sepertinya episode 8 minggu depan akan sangatlah emosional dan intens, dan mungkin di episode 8 ini pertarungan sengit antara Revice versus Evil akan dihadirkan lagi. Dan tentunya pertarungan sengit ini akan lebih emosional lagi karena Ikki sudah mengetahui bahwa sosok di balik Evil sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah adiknya sendiri. Tapi AA ingin sedikit prediksi ya dengan apa yang terjadi di episode 8 nanti. Sepertinya di episode 8 nanti Revice aka Ikki akan kalah ya melawan si Evil. Dan di episode 9 nanti sepertinya kita akan difokuskan dengan penyelamatan Daiji Igarashi yang dilakukan oleh Ikki dan juga Hiromi. Karena kalau perhatikan, scene ketika ibu Ikki meminta tolong kepada Ikki untuk menyelamatkan Daiji, sepertinya ini merupakan potongan scene di babak akhir episode 8. Sekali lagi episode 8 nanti akan sangatlah menggantung sepertinya ya, terlihat dari konflik yang terjadi di episode tersebut. Dan Ikki di episode 9 nanti akan fokus untuk menyelamatkan si Daiji Igarashi. Dan mungkin saja di episode 9 Daiji Igarashi ini bisa diselamatkan dan Kagero bisa dikalahkan oleh Ikki Igarashi beserta Hiromi. Sepertinya nih teman-teman ya, di episode 10 nanti Daiji Igarashi akan berubah dan debut menjadi Kamen Rider Live dikarenakan Daiji telah melenyapkan sosok dari si Kagero itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita akhirnya bisa melihat debut dari Kamen Rider Revice Jackal Genome, yang menurut AA Jackal Genome ini sangatlah keren ya dan eye-catching sekali. Form Jackal Genome ini merupakan gabungan dari Kamen Rider X8 dengan hewan jakal. Kita bisa lihat desain awal dari si Jackal Genome bagi si Vice, yang kata si Vice sendiri desainnya ini sangatlah norak pakai banget ya. Say what? Jujur sih kalau perhatikan desain dari si Jackal Genome bagi si Vice sendiri, desain awalnya sendiri itu seperti desain manusia purba ya teman-teman. Meskipun begitu, akhirnya si George memutuskan untuk merubah desain dari bentuk si Jackal Genome bagi si Vice sendiri menjadi bentuk skateboard ya, yang nantinya Revi akan menggunakan skateboard tersebut untuk bisa mengalahkan kecepatan si Cheetah Deathmatch dan tentunya mengalahkannya. Dan akhirnya teman-teman, kita akan membahas poin yang sangatlah menjadi highlight di episode 7 ini, yaitu Hiromi Kadota yang berubah menjadi Kamen Rider Demons. Tapi sebelum itu, kita akan sedikit membahas terkait si Hiromi, yang sepertinya Hiromi ini diadu domba oleh si George, bapak Toku fans tercinta kita.
Di scene ini ternyata secara mengejutkan rahasia bahwa si Evil adalah si Daiji itu masihlah disimpan rapat-rapat meskipun Bapak Kiper Wakabayashi memberitahu ada kemungkinan si Daiji ini adalah Evil kepada si Hiromi. Tapi masalahnya bukan di sini, melainkan masalahnya adalah si George mengadu domba si Hiromi Kadota dengan si Daiji. Kok bisa mengadu domba ya? Jelas-jelas mengadu domba, teman-teman. Di sini si George bilang kepada si Hiromi bahwa Daiji akhir-akhir ini sifat atau kelakuannya yang berbeda itu disebabkan karena ulah si Hiromi itu sendiri. Yang katanya karena efek Hiromi yang mengeluarkan Deathmatch dari tubuhnya ketika gagal Henshin itu membuat Daiji ketakutan dan menjadi seperti ini. Padahal ya teman-teman tahu juga si George inilah yang tahu bahwa si Daiji ini punya sifat iblisnya sendiri, dan lebih parahnya lagi, si George lah yang membuat Daiji aka Kagero menjadi Kamen Rider Evil. Ketika tahu si Hiromi ini bersalah, dia di sini langsung memutuskan untuk bertanggung jawab dengan apa yang terjadi sama si Daiji, alias urusan si Daiji ini akan sepenuhnya diurus oleh si Hiromi. Di momen ini juga si George tanpa basa-basi langsung memberikan Demon's Driver kepada si Hiromi. Seperti aduga sebelumnya di video pembahasan minggu lalu ya teman-teman. Kasihan sebenarnya si Hiromi ini diadu dombakan dan difitnah seperti ini gitu ya oleh si George. Padahal selama ini si George lah yang membuat kekacauan yang terjadi di episode 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi meskipun A kasihan sama si Hiromi, tapi A sangatlah respect dengan si Hiromi ini karena dia ini masih memiliki jiwa keadilan yang sangatlah tinggi. Dan tentunya development karakter di episode 7 ini terlihat sangatlah jelas sekali. Apalagi ketika dia memutuskan untuk menghentikan si Daiji aka si Kagero yang selalu membuat onar setiap saat. A malah merasakan bahwa si Hiromi ini memang pantas untuk menjadi second rider ya teman-teman dibandingkan si Daiji Igarashi. Meskipun si Daiji Igarashi nantinya akan berubah menjadi Kamen Rider Live. Akhirnya setelah Hiromi mendapatkan belt Demon's Driver dari si George, Hiromi Kadota pun berubah menjadi Kamen Rider Demons dengan menggunakan Spider Vice Stem. Sayangnya teman-teman, unsur koper dari Kamen Rider Revice sepertinya dihilangkan total dan digantikan kembali dengan kantong ajaib ya. Padahal AA jujur sangatlah senang dengan belt yang dibawa-bawa di dalam koper yang sering dilakukan oleh Iki di awal-awal episode. Tapi sayangnya di sini unsur atau detail tersebut dihilangkan. Sekarang kita akan membahas Kamen Rider Demons sang Spider-Man di series Kamen Rider Revice. Ternyata metode berubah dari beltnya sendiri itu sangatlah menarik ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat Hiromi harus mencap 2 kali ya di Demon's Driver sendiri sebelum dia benar-benar bisa berubah menjadi Kamen Rider Demons. A jujur sangatlah suka dengan metode dan juga sound effect dari Demon's Driver itu sendiri. Apalagi LED layar yang ditampilkan di Demon's Driver ini itu sangatlah keren pakai banget gitu. LED layar yang bisa menampilkan berbagai macam bentuk gambar ini sepertinya mengambil referensi dari desain-desain game tahun 80-an layaknya seperti Gamebot, Nintendo, dan lain sebagainya. A jujur sangatlah suka dengan Demon's Driver ini karena desainnya yang keren dan tentunya efek LED di beltnya yang ajib banget ya kerennya. Membahas masalah keren nih teman-teman, desain dari Kamen Rider Demons tak kalah kerennya juga. Detail-detail yang dihadirkan di suite si Kamen Rider Demons ini itu sangatlah keren banget, futuristik dan robotik. Apalagi ketika visor dari si Demons atau mata dari si Demons ini bisa menyala sampai belakang, itu sangatlah keren banget. Dan kalau kita perhatikan visor dari si Demons ini mereferensikan dengan bentuk atau mata dari laba-laba yang memiliki jumlah 8 mata. Dan by the way, pose dari Hiromi ketika Henshin menjadi Kamen Rider Demons sepertinya ini merupakan referensi dari pose Henshin Takumi ya ketika menjadi Kamen Rider Faiz. Untuk masalah kekuatan si Kamen Rider Demons ini sepertinya tidak se-OP yang dikira, alias kekuatan dari si Demons ini bisa dibilang hampir seimbang dengan kekuatan dari Kamen Rider Evil. Karena kita bisa lihat pertarungan Evil melawan Demons ini bisa dibilang seimbang.
Yang lebih kerennya lagi, si Demons ini ternyata bisa mengeluarkan jaring laba-laba lewat tangannya dan tentunya bisa bergelantungan di atap layaknya seekor laba-laba. Membahas masalah Kamen Rider Demons, kita akan mengupas lebih dalam mengenai form-formnya sendiri di video terpisah ya teman-teman. Kita akan bahas tuntas dan berteori dengan kemungkinan apa yang terjadi dengan si Kamen Rider Demons di video selanjutnya. Episode 7 ini memang tidak seberat 2 episode sebelumnya, tapi di episode 7 ini masih kita bisa nikmati ya bersama-sama, apalagi fokus di episode 7 ini terdapat di debut Kamen Rider Demons. Apalagi di episode minggu depan, intensitas cerita dari Kamen Rider Revice akan sangatlah naik ya intensitasnya sendiri. Ditambah debut dari Kamen Rider Evil, Jackal Genome, dan Kamen Rider Revice Gorilla Genome yang akan debut di episode tersebut. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan episode 7 Kamen Rider Revice. Bagaimana nih menurut teman-teman episode 7 ini? Apakah teman-teman punya pembahasan, teori, dan tambahan terkait episode ini? Kita diskusikan bersama-sama ya teman-teman di kolom komentar. Kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu AA pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.